Diduga kuat PT Wika tak memiliki izin IMB, Ketua Komisi 3 DPRD Pulau Taliabu beri ultimatum minta PT Wika 1 kali 24 jam perlihatkan ke publik. Taliabu Maluku Utara, Media Investigasi.net. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Budiman Elmayabubun, dengan tegas beri ultimatum 1 kali 24 jam pada PT Wijaya Karya Wika selaku pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara agar segera memasang papan izin persetujuan bangunan gedung PBG, atau izin mendirikan bangunan IMB, sebagai transparan informasi publik, ungkap Budiman Elmayabubun, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, pada sejumlah awak media di Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. Di mana Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Budiman Elmayabubun dengan tegas mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu menyoroti PT Wijaya Karya Wika, lantaran diduga kuat tidak mengantongi PBG atau IMB yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, tuturnya. Kepada sejumlah media online dan cetak Kabupaten Pulau Taliabu melalui konferensi pers juga tegas mengatakan dirinya memberi ultimatum kepada PT Wijaya Karya Wika, 1 kali 24 jam untuk segera memasang pelang PGB atau IMB yang terintegrasi agar pembangunan RSUD Bobong dipasang pelang PBG. Karena hingga sampai saat ini kenyataannya tidak ada mengapa itu diharuskan sebagai bentuk transparansi publik. Tegas Budiman Elmayabubun, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Budiman Elmayabubun, juga sangat menyayangkan manajemen PT Wijaya Karya Wika, yang merupakan status badan usaha milik negara BUMN, namun tidak sama sekali mengantongi PBG, sehingga akan berdampak pada penertiban pekerjaan pembangunan RSUD tersebut, ucapnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, juga tegas mengatakan bahwa jika PT Wijaya Karya Wika tidak memasang pelang, maka saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait yakni PTSP dan Badan Pendapatan Daerah untuk kita tertibkan. Karena tidak mengantongi izin dan jika ini benar adanya secara otomatis daerah akan dirugikan sebab PT Wijaya Karya Wika dipastikan tidak akan membayar retribusi bangunan kepada daerah lantaran tidak mengantongi PBG. Ujarnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Budiman Elmayabubun, juga menyampaikan bahwa jika nanti sanksi itu ada yang akan diberikan kepada PT Wika sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Pasal 24 PP 16 Tahun 2021 tentang PBG. Kemudian, tertera juga pada Pasal 115 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Pasal 46 maka tentunya kita di daerah rugi dong, biaya pembangunan RSUD dengan nominal Rp 173 miliar namun retribusi untuk pendapatan daerah secara otomatis nihil atau tidak ada sama sekali, tendasnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Budiman Elmayabubun juga tegas meminta pihak kepolisian Resor Pulau Taliabu agar melakukan investigasi terhadap galian C yang marak di Kabupaten Pulau Taliabu karena ada dugaan PT Wijaya Karya Wika telah menggunakan material lokal tanpa uji lab untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, tutupnya. Ketua Investigasi Indonesia Nasional Laomi Latua melaporkan dari Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Pembangunan ini targetkan akhir tahun 2025 selesai. Itu kira-kira kalau tidak selesai, apa langkah DPR? Sementara beberapa kali terpisah. Begini, sedikit ya, terkait dengan karena kita tahu bahwa proyek itu sebelum dijalankan itu papan informasi itu harus ada, itu menurut kesalahan pertama. Tapi sejauh ini DPR melihat hal-hal itu, kenapa sampai PT Wika atau rumah sakit yang didirikan ini selama yang panjang sudah jalan tapi papan informasi belum ada. Yang pertama soal papan informasi proyek
itu kemarin memang awal-awal tidak ada. Setelah kami menyoroti untuk apapun informasi itu, mereka baru pasang untuk apapun informasi. Yang kedua, saat ini kami juga menduga bahwa PTBK tidak memiliki PBG tadi, persetujuan bangunan gedung itu tidak ada. Kenapa? Mesti dia terpasang, pelangnya itu ada. Kalau dulu kan itu ada papan, dan itu dikeluarkan oleh PTSP. Pelangnya itu dikeluarkan oleh PTSP dan mereka membayar retribusi di Spenda. Itu memang ketentuannya jelas. Terutama itu pasal 24 ayat 3. Bangunan gedung itu harus memiliki izin PBG itu. Itu berkira. Mengalir pada lokasi yang belum memiliki izin. Untuk materialnya. Kira-kira untuk material ini apakah material pembangunan ini menggunakan material tidak? Material soal material pembangunan ini. Rumah sakit. Rumah sakit. Apakah material lokal ini menggunakan apa? Uji Oke, baik ya. Dari awal dulu saya pernah sampaikan terkait dengan persiapan untuk penyiapan material, terutama material galian C atau batuan. Lalu saya pernah mencoba untuk PTBK membuat SIPB khusus terkait dengan penggunaan material, misalnya apa ya, pasir, batu, dan besi, kita kenal sini tuh batu bukan apa? Di dalam sini Batu. bukan. Batu. Masulun. Batu. Dan itu PTBK jika menggunakan material lokal, terutama batuan atau batuan C yang tidak memiliki izin, maka mereka juga melanggar ketentuan. Sekelas BUMN masa menggunakan material yang tidak memiliki izin, itu izin bagian C ya. Yang kedua, yang tadi ditanyakan terkait dengan apakah ini sudah uji lab, nah itu yang kami akan cek apakah itu sudah menggunakan uji lab atau belum sesuai. Nah, sangat konyol kalau sekelas BUMN PTBK menggunakan material lokal yang itu tidak memiliki izin, tidak ada uji lab, itu sangat konyol sekali. Sehingga itu kemarin awal-awal saya sampaikan bahwa PTBK mestinya harus mengusulkan SIPB khusus, surat izin pertambangan batuan khusus. Nah, itu memang ada syarat-syarat tertentu terkait dengan SIPBK ini. Syarat tertentu yaitu kontraknya harus diajukan kontrak tentu dengan perjanjian berapa tahun. Pengolahannya itu cuma sementara saja. Yang berikutnya terkait dengan pemanfaatan material galian C yang tidak memiliki izin ini, saya berharap pihak Polres harus tindak tegas dengan adanya aplikasi. Saya dapat informasi bahwa PTBK menggunakan material yang tidak memiliki izin, maksud otomatis maka Polres sudah seharusnya bertindak. Karena itu pastinya telah melanggar ketentuan. Kedua, mobil dump truck itu. Mobil dump truck itu apakah mereka memiliki surat-surat lengkap atau tidak? Karena ini bicara soal BUMN, apalagi proyek strategis nasional. Dump truck itu harus memiliki kualifikasi. Jangan sampai mereka ini tidak memiliki kualifikasi itu atau tidak memiliki STNK dan sebagainya. PTBK terkait surat permintaan surat dari DPRD untuk permintaan dokumen perencanaan pembangunan rumah sakit RSUD. Oke, karena Komisi 3 itu bicara soal pembangunan. Soal pembangunan itu harus respon. Memang beberapa waktu lalu kami secara resmi telah mengundang PTBK
untuk kita rapat dengar pendapat terkait dengan proses perencanaan dan dokumen-dokumen kesiapan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. Namun belasan dari PT Wika kemarin, yaitu mereka menyiapkan dulu dokumen dan menunggu direktur dan mencari waktu. Nah, sehingga itu setelah ini saya akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk kita panggil kembali PT Wika terkait dengan kelengkapan dokumen tersebut. Nah, itu harus sesuai sehingga di kemudian hari itu tidak menjadi masalah atau terjadi persoalan hukum. Nah, seperti contohnya yang tadi saya sebutkan yang sebelumnya ya, yaitu tentang persetujuan bangunan gedung sudah memiliki atau belum, itu salah satunya. Kedua, soal kontrak ini apakah sudah ada terjadi perubahan atau belum. Tiga, bagaimana kalau terjadi keterlambatan pekerjaan, apakah itu dapat dilanjutkan atau tidak untuk periode Desember. Karena kalau sampai tahun 2025 ini per 30 Desember, kalau kontraknya tanggal 23 tidak selesai, maka itu tidak bisa dilanjutkan pekerjaan itu, maka otomatis akan mangkrak. Namun meskipun begitu, memang ada langkah-langkah yang itu harus diambil oleh pihak kontraktor dan PPK. Kan kita kan bukan PPK, PPK-nya itu adalah dari Kementerian Kesehatan, mungkin Dirjen. Nah, itu ada tahapan-tahapan ketika itu sampai tanggal 23 Desember tidak selesai dikerjakan. Tahapan yaitu di Kementerian Keuangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau ketika terjadi keterlambatan, maka dilakukan ada yang tidak semudah itu. Ada harus yang pertama harus ada persetujuan dari Kementerian Keuangan. Nah, itu prosesnya ya tidak gampang. Meskipun pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Dinas Kesehatan maupun PT Wika berkomitmen untuk diselesaikan meskipun sampai bulan Februari misalnya ya, yang kemarin kita dengar, maka harus juga ada persetujuan dari Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan langsung ada persetujuan itu. Yang menjadi problem adalah ketika itu tidak ada persetujuan dari Menteri Keuangan, maka sudah pasti kalaupun PT Wika selesaikan pekerjaan itu, mungkin negara tidak bisa bayar kepada PT Wika, gitu ya. Karena itu prosesnya harus ada izin dari Menteri Keuangan. Bagaimana tanggapan Ketua? Bagaimana langkah DPR terkait dengan sikap PT Wika yang terkesan mengulur waktu atau apa ya, bahasa Pantura, mengulur waktu apa untuk memenuhi panggilan DPR? Ya itu tadi, kalau mereka ini tidak merespon surat kami, yang pertama ya kami akan menyurat langsung. Kalau mereka tidak respon, maka kami akan laporkan ini ke KIP, Komisi Informasi Publik. Karena kemarin memang saya sudah koordinasi dengan pihak KIP, kita menyurat sekali lagi. Kalau tidak respon, maka itu menjadi dasar untuk kita masukkan laporan ke KIP. Yang kedua, ini kan sudah ada pintu masuk, mereka diduga tidak memiliki PBG tadi, persetujuan bangunan gedung. Kalau tidak ada, sudah pasti secara otomatis ada sanksi administrasi, sanksi pemberhentian sementara, bahkan pada pembongkaran. Kalau langkah mereka tidak respon, ya langkah ini kita akan tempuh. Gitu. Terus Pak Ketua, tanggapan Pak Ketua mengenai bahan lokal yang diduga menggunakan bahan bangunan lokal yang digunakan oleh PT Wika, tanggapan Ketua gimana? Soal itu ya, Baru kayaknya. material Material. lokal. Itu baru. Masih. Wartawan ya sudah
sini. Konferensi pers kali ini terkait dengan pembangunan rumah sakit umum daerah Bogor Kabupaten Taliabu itu dikerjakan oleh PT Wika atau disebut dengan PT Wijaya Karya. Saya sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pulau Taliabu mengultimatum kepada PT Wika dalam waktu 2 kali 24 jam untuk untuk memasang plan atau pengumuman tentang persetujuan bangunan gedung, karena kami menduga pekerjaan rumah sakit tidak memiliki izin dari pembangunan atau sekarang disebut dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG, yang itu terintegrasi melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung. Ini yang kami duga tidak memiliki itu. Mestinya setelah pekerjaan ini mau dikerjakan, maka plan persetujuan bangunan gedung itu sudah harus dipasang, yang dulu kita kenal namanya IMB. Nah, bagaimana bisa pekerjaan bangunan gedung itu tidak memiliki IMB, sementara kita juga tekankan kepada masyarakat ketika mendirikan bangunan rumah itu harus mereka memiliki IMB. Apalagi ini PT Wika selaku yang berstatus sebagai BUMN tidak memiliki PBG itu. Sehingga itu saya memberikan ultimatum 2 kali 24 jam, artinya 2 hari untuk memasang plan tersebut. Kalau tidak, maka saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama dinas PTSP dan Badan Pendapatan Daerah, untuk kita turun, kita tertibkan, karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan tersebut. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena tentunya daerah dirugikan kalau mereka tidak memiliki PBG itu, karena itu akan ada retribusi daerah. Mereka harus memberikan retribusi ke daerah terkait dengan untuk mengantongi persetujuan bangunan gedung itu, gitu ya. Ini punya ada sanksi-sanksi yang itu akan diterapkan jika PT Wika ini tidak memiliki izin. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 24 PP 16 tahun 2021 tentang PBG tersebut. Yang berikut ada juga pasal 115, ada juga pasal 28 dan Undang-Undang 28 tahun 2002 pasal 46. Itu ya sanksi yang harus diberikan. Sehingga itu saya menyampaikan ke PT Wika dalam waktu 2 kali 24 jam sudah harus ada plan PBG tadi. Apa ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Sejauh ini Pak Ketua, apakah sudah pernah melakukan klarifikasi terkait plan PDGB ya kepada pihak PBG Ya, persetujuan bangunan yang dulunya IMB. Apakah sejauh ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak PT Wika, Pak? Sejauh ini, yang pertama yang saya sampaikan, kenapa hari ini saya memberikan ultimatum kepada PT Wika dalam waktu 2 kali 24 jam, karena beberapa waktu lalu itu ada masyarakat yang mengeluh dan bahkan sudah naik di media, itu kalau tidak salah itu apa ya, AP2T ya, AP2T yang kemarin menyoroti soal ini. Sehingga itu karena ini sudah menjadi respon publik, dugaan tidak adanya PBG itu atau IMB
maka saya memberikan waktu kepada PT Wika untuk memasang plan PDG tersebut. Kalaupun sudah ada pemasangan plan tersebut, saya akan konfirmasi ke PTSP dan juga Bapenda terkait dengan pembayaran retribusi. Kita daerah rugi dong, bangunan dengan biaya 173 miliar, ya, tidak ada retribusi yang kira begitu. Selain dari PDB ini, pandangan Pak Ketua melihat dari proses pembangunan, apakah PT Wika dengan estimasi waktu ini akan bisa tercapai bangunan yang dibangun oleh PT Wika, rumah Saya sakit belum- umum? Saat ini saya belum bicara masuk ke situ ya soal ini selesai atau tidak sesuai dengan kontrak. Tapi saya ini lebih fokus seperti ini soal PDG itu tanpa izin. Kalau kita lihat di pasal 115 tadi, 115 PP 16 itu bahkan sampai setingkat pembongkaran gedung. Kalau mereka tidak memiliki izin itu bisa dibongkar. Tetapi kita yang pertama kita memberikan teguran secara administrasi. Yang kedua penghentian sementara pekerjaan itu, kalaupun tidak diurus juga setelah kita memberikan teguran dan penghentian sementara tidak keluar juga izin, maka pastinya bisa kita lakukan pembongkaran karena itu perintah peraturan pemerintah. Dan juga